Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat Nabi Isa alaihi salam akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diinterogasi oleh Allah. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 116 dijelaskan bahwa, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Walaupun Allah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Allah tetap menanyakan hal demikian itu kepada Isa agar Isa di hari kiamat itu menyatakan di hadapan para rasul dan umat manusia bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, serta dia menjelaskan kesalahan umatnya yang memandang dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani yang hidup kemudian atas kesalahan dan kekeliruan akidah mereka. Banyak macam ibadah dan doa yang dilakukan oleh orang Nasrani ditujukan kepada Isa dan ibunya, baik yang khusus untuk Isa dan ibunya masing-masing maupun ibadah mempersekutukan mereka dengan Allah. Semua ibadah seperti itu tidak dapat dibenarkan, karena segala ibadah itu haruslah ditujukan kepada Allah saja. Kemudian Nabi Isa kembali menjawab di mana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 117. "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu." Yang paling penting dari ayat ini adalah Nabi Isa dengan tegas menjawab tidak pernah menyatakan diri dan ibunya sebagai Tuhan. Jawaban ini perlu untuk diketahui oleh murid-murid Nabi Isa maupun semua pengikutnya. Dan kemudian Nabi Isa pun berlepas tangan atas mereka setelah dia meninggal dunia. Semua perihal mengenai mereka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketegasan dari jawaban Nabi Isa diterangkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 118. "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana." Sangatlah jelas dari ayat ini tidak ada namanya pengampunan dosa dari Nabi Isa untuk orang-orang Nasrani yang menyekutukan Allah. Jelas-jelas Nabi Isa berlepas tangan atas mereka dan menyerahkan sepenuhnya keputusan atas orang-orang Nasrani itu kepada Allah, dan beliau berlepas tangan dari tanggung jawab atas perbuatan mereka, karena beliau sudah menyampaikan seruannya sesuai dengan perintah Allah, yaitu mengesahkannya serta mengkhususkan ibadah kepadanya. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Dialah yang mengetahui siapa di antara mereka yang tetap dalam tauhid dan siapa yang musyrik, siapa pula yang taat dan siapa yang ingkar, siapa yang saleh dan siapa yang fasik. Jika Allah menjatuhkan azab atas mereka, maka azab itu jatuh kepada orang yang memang patut menerima azab. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah, seharusnya mereka itu menyembah Allah, bukan malah menyekutukan Allah. Jika Allah memberikan pengampunan kepada mereka, maka pengampunan itu diberikannya kepada mereka yang patut diberinya dan yang patut menerimanya. Allah maha bijaksana dalam menentukan keputusan atas perkara itu, dan dia maha mengetahui siapakah di antara orang-orang Nasrani yang telah menjadi musyrik dan siapa pula yang masih dalam agama tauhid. Mereka yang menjadi musyrik, tidak ada ampunan bagi dosa mereka. Jadi sangat merugilah bagi yang sudah mengetahui tentang kebenaran ayat ini dan tentang lepas tangan Nabi Isa di hari kiamat nanti yang mana selama ini diyakini sebagai penebus dosa oleh orang-orang Nasrani. Ternyata di akhirat nanti Nabi Isa tidak menjamin satupun dari mereka yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di akhirat nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak istimewa untuk memberikan syafaat atas umatnya.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya katakan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh saya telah mengira, wahai Abu Hurairah, hendaklah jangan ada seseorang yang lebih dahulu dari kamu menanyakan tentang hadis ini, karena saya memang melihat keinginanmu yang keras untuk mendengarkan hadis. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan tulus dari hatinya atau jiwanya."